Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Masih tentang syarat sah salat yang ketiga, yakni satrul aurah, menutup aurat. Tentang menutup aurat, syarat sah salat yang ketiga. Yang lalu udah tentang ini ya, batasan aurat laki-laki di dalam salat. Nah, batasan aurat laki-laki di dalam salat. Baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Nah, ini kita lanjutkan. Wa yakfi ma yuhka li hajmil a'dha'i, dan memadai tutup auratnya, maksudnya memadai tutup aurat ma yahki, mohon maaf, ma yahki li hajmil a'dha'i. Kalau yuhka itu apa-apa yang diceritakan. Kalau ini apa yang membentuk gitu bahasanya. Jadi mayah situ apa? Yuhki. Di situ yuhka. Kayaknya lebih tepatnya maklum, karena membentuk gitu. Nah, li hajmil a'dha, bagi bentuk tubuh. Jadi kalau ceritanya tentang menutup aurat salat, maka memadai dengan sesuatu yang membentuk tubuh, yang membentuk lekuk-lekuk tubuh, boleh. Nah, yang ketat, sempit. Karena yang jadi patokan yang lalu sudah kita bahas adalah asal nggak kelihatan warna kulit. Kalau kelihatan warna kulit nggak memadai. Kalau tidak kelihatan warna kulit, walaupun terlihat lekuk-lekuk tubuh, itu memadai. Nah, maka ini memadai. Nah, tapi syaratnya harus ada jirimnya. Harus ada jirimnya. Jirim atau jirim? Nah, jirim. Jirim itu kalau pengertiannya biasanya jauhar sama jisim deh. Dua-duanya itu disebut jirim. Nah, jisim itu kumpulan dari beberapa jauhar, jadi bukan tauhid. Nah, jadi pokoknya yang ada bendanya, Sehingga kalau seandainya tidak ada bendanya, walaupun dia menutupi warna kulit, maka tidak memadai. Misal ada orang berendam di dalam air kunyit, kulit dia putih. Begitu 1 jam atau 2 jam dia berendam di dalam air kunyit tadi, keluar dia kuning. Kelihatan nggak warna kulitnya? Nggak kelihatan. Yang awalnya putih menjadi kuning. Tapi kalau digaruk itu kulit, ada nggak yang nempel di kuku? Tak ada. Namanya bekas, kayak inai. Paham ya? Maka yang seperti ini tidak memadai, karena tak ada jirimnya atau ainnya tadi. Kalau di bahasakan nggak ada bendanya tadi. Tapi kalau ada orang berendam di dalam cat, habis itu dia bangkit, wah, nah, catnya putih semua badannya. Padahal awalnya dia hitam, keluar putih. Nah, itu kalau seandainya dia salat dalam keadaan begitu, sah atau enggak? Sah. Kenapa sah? Karena kalau cat, kalau dikerok begini ada nggak yang keriput? Ada, berarti ada bendanya. Nah, maka syaratnya harus ada bendanya dan harus menutupi warna kulit. Kalau ada bendanya tidak menutup warna kulit, pakai plastik apa itu yang bening tuh, ada bendanya tapi tidak menutup warna kulit, nggak sah. Atau menutup warna kulit tapi nggak ada bendanya, kayak inai dan kunyit tadi itu, air kunyit, itu juga tak sah. Nah, jadi
Iya, walaupun cat tadi itu nampak lekuk-lekuknya semua tuh. Mohon maaf sampai depan belakang pun terbentuk. Tapi memang terbungkus semua warna kulitnya. Nah, itu tadi. Nah, lakinnahu khilaful aula. Tapi ini khilaful aula. Bagi laki-laki, kalau bagi perempuan makruh. Bagi perempuan makruh, bagi laki-laki khilaful aula. Salat sendirian. Salat sendirian dengan pakaian ketat. Bagi laki-laki khilaful aula. Kalau bagi perempuan salat sendirian dengan pakaian ketat tapi tertutup semua aurat itu makruh. Tapi kalau dia salatnya seperti itu di depan lawan jenis, salatnya sah tapi haram. Nah, tapi haram. Sah tapi haram. Nah, maka ada istilah haram ma'asihah. Nah, saya pernah ditanya, emang, Ustaz, ada rupanya yang haram tapi sah? Ya ada, saya bilang. Nah, haram tapi sah. Ada laki perempuan pacaran orang. Laki perempuan pacaran, lakinya datang ke rumah si perempuan. Ada orang di rumahnya. Pacaran lah. Masuk adzan maghrib. Nah, kata yang perempuan, sholat kita dulu bang, ya. Sholatlah orang itu di dalam rumah berduaan. Si laki-laki depan, perempuan belakang. Berjamaah. Sah nggak sholatnya? Sah. Berdosa nggak keduanya? Berdosa. Jadi itu namanya haram ma'asihah. Apa yang membuat berdosanya? Khalwah. Laki perempuan di rumah tanpa ada orang. Karena kata baginda Nabi, ma khala rajulu wa imra'atun illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah berdua-duaan laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Nah, yang lajang-lajang, jangan cari-cari kesempatan berduaan, cari tempat sepi. Orang kalau udah begitu hilang takutnya. Biasa lewat kuburan takut, kalau udah berduaan di atas kuburan pun jadi pacaran. Sama, laki sama perempuan masalah ini sama. Cuma tadi hukumnya beda. Kalau laki dia khilaful aula, nanti kalau perempuan itu hukumnya makruh. Nah, seperti itu. Kalau yang haram tadi sama. Makanya laki-laki jangan pakai ketat-ketat kali. Udah ketat baju dimasukkan. Ya Allah. Jangan. Tak boleh dengan seperti itu. Ada apa? Anak-anak muda nih suka kali pakai baju jangkis ya. Wah, bentuk semua segala macam lah. Pakai kaos yang ketat kurang ketat. Ya Allah. Nggak, yang seperti itu enggak bagus. Ya iya, sama tuh. Nah, manusia silver tuh. Nah, kemudian wa yajibu satru minal a'la wal jawanibi. Dan wajib menutup itu dari atas dan dari samping. La minal asfali, tidak dari bawah. Tidak wajib dari bawah. Ya, jadi wajibnya menutup itu dari atas sama dari samping. Kalau kelihatan dari bawah nggak masalah. Kelihatan dari atas itu masalah. Kelihatan dari samping juga masalah. Tapi kalau kelihatan dari bawah nggak masalah. Ini kebalikan daripada masalah apa? Khuf. Nah, khuf pakai sepatu boot itu kan termasuk khuf tuh. Karena syarat khuf boleh diusap tuh berapa? Pertama, dia menutup sampai batas mata kaki. Kedua, kuat, bisa dibawa bolak-balik. Ketiga, tidak tembus air. Keempat, tidak bernajis atau bukan najis, bukan dari bahan najis. Kelima, dipakai saat bersuci. Keenam, belum habis masanya, durasinya. Nah, khuf tadi itu kan harus menutupi mata kaki. Tapi kalau pakai sepatu boot, kalau kita lirik dari atasnya itu, kelihatan nggak mata kaki? Nampak, nggak masalah. Tapi kalau dia dari bawah kelihatannya baru masalah. Bolong pula. Bolong. Nah, maka terbalik.
Jadi kalau dalam fikih ini kebalikan dari masalah khuf. Nah, kalau menutup aurat kelihatan dari atas masalah, kelihatan dari samping masalah, dari bawah malah nggak masalah. Paham maksud dari bawah nih ya? Nah, di sini dikatakan di syarahannya, di i'anatul talibinnya, dikatakan bahwa dari bawah itu bagaimana? Ai falau ru'iyat min zailihi. Kalau kelihatan dari bawah, bagian bawahnya, dari lubang sarungnya, maka itu nggak masalah. Ada orang sholat di atas, kalau dulu ingat. Kalau memang satu guru tuh ya, contoh sama semua deh. Kalau tuh, ngaji sama Mu'alim Alamsah contohnya itu, ngaji sama Mu'alim Supriyadi contohnya itu, ngaji sama Mu'alim Budi contohnya. Nah, gurunya sama, Tuan Guru Usman Tembung. Ya, ngaji sama Ustaz Abdul Halim pun nanti contohnya itu. Contohnya betul. Ada orang sholat di rumah panggung, kan itu. Rumah panggung, papannya renggang-renggang, ataupun ada yang lepas itu. Gua itu sholat tak pakai celana panjang dalam, langsung pakai pakai celana dalam aja, kasih sarung. Sholat pas pula berdirinya di atas papan yang renggang. Ada anak-anak di bawah main peta umpet, main alif berondok. Bawah tengok ke atas, kelihatan. Batal enggak tuh sholat siatuk di atas? Yang mengaji berapa guru begitu aja contohnya. Kalau udah ngaji sama mualim, misalnya mualim Alamsah, mualim Supriyadi, waktu kita bahas tuh dalam hadis saya contohnya pasti yang itu betulnya. Sampai sanad contohnya pun nyampe. Nah, tapi kalau di kitab ini dikatakan ka'angkana bi'uluwin wara'i bisaflin. Misalnya yang salat di atas, yang lihat di bawah, itu enggak masalah. Atau ru'iyat hala sujudihi, atau kelihatan saat dia sujud. Nah, kalau sujud kan kalau sarung tuh bisa nampak tuh. Kalau dia pas sujud. Itu termasuk dari bawah. Itu termasuk dari bawah. Jadi nggak masalah. Bukan samping. Jadi di sini dikatakan di i'anahnya, nah, fakadzalika la yadur, maka kalau kelihatan pada saat sujud itu nggak masalah. Kalau pada saat sujud, makanya dalam sebuah riwayat, saya belum lupa hadisnya, tapi saat itu disampaikan oleh almarhum Mu'alim Alamsyah, Nabi melarang perempuan untuk mengangkat kepalanya sebelum laki-laki berdiri atau duduk tegak. Jadi kata Nabi, perempuan nanti bangkit dari sujudnya setelah laki-laki duduk atau setelah laki-laki berdiri tegak. Kenapa? Takut kelihatan dari lubangnya tadi. Kalau perempuan duluan, takut kelihatan lututnya segala macam. Dari sini maknanya ada beberapa hal yang saya tangkap. Berarti perempuan dan laki-laki dulu sholatnya tak pakai tirai hijab macam begini. Makanya bisa kelihatan. Saya lagi mau mencari sejak kapan sebenarnya penggunaan tirai atau yang seperti ini. Bagus. Tapi ada dampak kurang bagusnya juga. Apalagi yang nggak tembus sama sekali. Kalau imam sujud tilawah tak tahu ibu-ibu. Allahu Akbar. Pikir ibu-ibu ruku. Allahu Akbar. Ibu-ibu pun ruku. Orang nggak tahu. Padat betul. Ibu-ibu ruku. Kemudian setelah selesai sujud tilawah, imamnya bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi. Bingung ibu-ibu. Lanjut pula lagi tuh. Tatajafa junubuhum anil mu'min. Baca pula. Bingung ibu-ibu. Itu tadi padat. Maka kalau seandainya dikatakan itu baik supaya tidak terlihat tak saling tengok-tengokan laki dan perempuan, maka yang seperti itu dikatakan ya bagus dari satu sisi. Tapi dari satu sisi bahwasannya sholatnya makmum itu harus tahu pergerakan imam. Dia bisa tahu dari suara, tapi juga kan bisa tersalah dari sisi itu. Nah, jadi maka saya nggak tahu sejak kapan digunakannya tirai ini. Karena di riwayat itu dikatakan oleh guru kami, perempuan dilarang untuk bangun duluan. Berarti kan bisa terlihat. Bisa terlihat. Nah, yang ingin saya tanyakan juga kepada guru-guru itu sejak kapan.
Kemudian ada satu kajian yang mungkin agak jadi masalah, tapi sebagai amanat keilmuan ya saya sampaikan. Ini kalau mau hati-hati. Yang namanya atas dari seorang laki-laki, mana yang namanya atas? Adalah yang dari atas pusar ini terus ke atas, itu namanya atas. Karena aurat paling atasnya kan pusar. Dari sini terus ke atas, itulah yang namanya atas. Jadi kelihatan dari situ batal. Misal dia rukuk, kemudian kerahnya ini terlalu lebar. Dia pakai kaos lebar betul kerahnya. Rukuk tergantung begitu kelihatan pusarnya. Itu berarti dari atas. Batal. Kalau yang bawah itu dari mana ya? Dari bawah lututnya terus ke bawah itu nggak masalah. Nah, kalau perempuan juga seperti itu. Tapi kalau perempuan ini dari arah kepala karena paling atasnya itu adalah wajah. Kalau bawahnya dari mata kaki. Nah, sehingga ada satu kajian yang saya sebenarnya kalau baca ini agak berat saya rasa. Beratnya itu gimana? Adapun potongan baju dan rok bawahan itu dihukumi samping. Supaya lebih jelas gini, ibu kalau pakai telekung kan telekung potongan. Atas, baru bawahannya kan gitu. Kerudung atasnya, kemudian baru rok bawahnya. Ini kerudung kalau terlalu longgar, seandainya ada orang nengok dari bawah, bisa kelihatan nggak lehernya? Kan kemungkinan bisa terlihat lehernya. Itu sebagian ulama, bahkan saya baca langsung yang dalam kitabnya, itu hukum samping. Karena masih di tengah-tengah antara aurat paling atas dan aurat paling bawah. Batas atas aurat dan batas bawah aurat. Jadi kalau kelihatan dari situ, karena di situ bahkan dikatakan karena terlalu renggangnya dia, nggak rapet. Jadi misalnya agak renggang, apalagi kena kipas jadi agak maju begitu. Yang seandainya ada orang kepalanya di bawah ngelihat itu bakalan kelihatan auratnya, maka itu dikatakan batal. Nah, makanya sebenarnya yang paling aman itu pakai telekung terusan. Pernah lihat telekung terusan, Bu? Terus dia ke bawah. Jarang di sini. Cuma di Jawa, justru santri-santri di Jawa itu pakainya telekung yang nggak pakai potongan tengah. Karena ada pendapat seperti itu. Ada pendapat seperti itu. Nah, amannya gimana? Amannya saya katakan, ibu kalau masih tetap pakai telekung yang potongan seperti itu, ketika sholat, nah itu dililit, dijepit gitu, supaya nggak ada ruang yang bisa dilihat dari bawah. Ketika rukuk juga dijepit, jangan dibiarkan terjuntai ke bawah gitu. Nanti bisa kelihatan dari situ. Ketika sujud juga dijepit seperti itu. Jadi agak dirapetin. Tapi saya nggak berani katakan mutlak tidak sah, karena kan ulama banyak ngelihat. Kemudian tapi dibiarin gitu, nggak ada yang nyampaikan gitu. Jadi ini sampai saya cek, saya tengok pendapat Buya Yahya segala macam. Beliau katakan, beliau pernah pondoknya dikasih infak telekung untuk santri putrinya, telekung potongan begitu, atas sama bawah. Kata beliau, yang nggak kami pakai. Jadi kata Buya Yahya seperti itu. Jadi saya ngelihat berarti di Jawa memang ini sudah menjadi amalan. Tapi kita di sini nggak ada yang mengatakan sampai seperti itu. Memang ini agak berat saya katakan tadi, tapi bagi yang ingin menyempurnakan ibadahnya, afdolnya seperti tadi. Karena katanya yang di tengah-tengah itu masih samping hukumnya. Nah, kita lanjut. Jadi minal a'la wal jawani. La minal asfal, tidak dari bawah. In qadara, kalau dia mampu. Ai kullun minar rojul wal hurrah wal amah. Baik laki-laki, perempuan, dan budak. Wajibnya menutup aurat seperti ini kalau dia mampu menutup aurat. Alaihi, atasnya. Ai asatru. Ammal ajizu. Amma yasturul aurata. Adapun orang yang lemah daripada menutup aurat,
fayusolli wujuban arian bila i'adatin, maka dia sholat secara wajib dalam keadaan, mohon maaf bahasanya, bertelanjang dan tidak perlu mengulang, mengqadha. Nah, ini termasuk yang harus difahami. Kalau ada orang sholat dalam keadaan bernajis, wajib qadha. Tapi kalau ada orang sholat dalam keadaan tidak menutup aurat karena nggak mampu menutup aurat, nggak wajib qadha. Nah, jadi orang yang tidak mampu menutup aurat, nggak bisa dia tutup aurat, maka dia sholat dalam keadaan tidak menutup aurat, tapi tidak wajib qadha. Nah, lanjutannya nih. Walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin. Walaupun ada penutup aurat bernajis. Ta'adzara ghusluhu. Yang sulit untuk membasuhnya. Yang sulit untuk membasuhnya. Nggak bisa dibasuh. Ini misal. Ada orang mau sholat. Ada bajunya cuma sudah bernajis banyak lah, kena kencing misalnya, kena darah-darah orang misalnya banyak begitu. Nah, misal naik pesawat jatuh misalnya di satu tempat padang pasir, dia bantuin orang juga, jadi darah orang itu udah nempel semua di baju dia, udah banyak kan gitu. Kalau darah sendiri dimaafkan kan gitu, tapi kalau darah orang banyak kan nggak dimaafin, nempel berdarah. Mau sholat nggak dapet penutup aurat lain misalnya, yang ada ya kain-kain yang berdarah-darah itu semua tadi. Maka pilihannya mana nih yang diutamakan? Sholat dengan menutup aurat tapi membawa najis, atau sholat tidak membawa najis tapi terbuka aurat. Ternyata yang dipilih adalah biar terbuka auratnya asal tidak bawa najis. Tapi ya sholatnya jauh-jauh lah dari orang. Jauh-jauh dari orang. Nggak bisa lah dekat-dekat situ. Nanti kelihatan auratnya. Nah, kalau tetap bahasanya mau bareng-bareng sholatnya, ini orang yang bajunya bernajis semua nih, adalah kita sholat berjamaah, sayang berjamaah. Cemana nak berjamaah? Kita nak buka baju semua. Maka bisa, tapi tutup mata. Wajib semuanya tutup mata. Dah, sawu sufufakum, dah. Semua udah tutup mata. Dah, buka baju masing-masing, lepaskan baju. Ya Allahu Akbar, itu ada yang buka mata berdosa. Tutup mata sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum boleh juga. Udah terpakai semua, barulah boleh buka mata. Atau orang bilang, wah baju gue tuh tiup angin, entah kemana ya. Ada itu tadi. Apa? Nah, imamnya tak boleh di depan karena membuat nanti gampang terlihat. Kalau samping-sampingan kan nggak terlalu terlihat. Tapi kalau dia apa bahasanya sudah sampai bersap, ada satu sap, ada dua sap, ada tiga sap, itu wajib tutup mata. Karena nanti membuat jadi terlihat aurat. Kalau seandainya seperti itu. Allah. Nah, udah hebat kali lah itu mau berjamaah begitu, udah hebat kali. Sehat walafiat, baju cantik-cantik, payah berjamaah, apalagi udah dalam keadaan seperti itu. Iyalah, kalau seandainya mau aman, tapi kalau seandainya memang betul-betul bisa tutup mata, nah ya boleh gitu tadi, kalau memang betul-betul tutup mata. Tapi kan dikhawatirkan lah, sangat-sangat mengkhawatirkan kalau seandainya seperti itu. Nah, jadi dipilihlah membuka aurat daripada membawa najis. Kalau orang sholat bawa najis, itu wajib ulang sholatnya. Nah, kalau dia bawa najis. Kayak misalnya ada orang yang memang ada najis di badannya dan nggak bisa dia cuci. Ya udah dia sholat aja begitu, nanti ketika dapat air dia cuci dan dia wajib ulang sholatnya. Tapi kalau membuka aurat ini tidak. La man amkanahu, tidak bagi orang yang memungkinkan baginya tathiruhu, untuk menyucinya. Kalau ada orang pakaiannya bernajis tapi masih bisa dia cuci, nah itu wajib dia cuci. Nggak boleh dia sholat telanjang. Nah tadi.
Wa in kharajal waktu, walaupun proses menyucinya itu bisa membuat waktu lewat. Jadi ini hukumnya. Apalagi contohnya, kalau sebagian kitab kadang mencontohkan ada orang di penjara, mau sholat, lantainya benajis. Ya namanya kadang penjara, orang kencing di mana-mana gitu. Udah nih benajis semua nih lantai. Dah, dia mau sholat. Kalau dia sholat langsung berdiri di atas lantainya, berarti kakinya berdiri di atas tempat bernajis. Jadi mesti dia pakai alas. Bajunya lah dia buka. Jadi alas, tapi jadi kelihatan auratnya. Sama. Mending terlihat aurat daripada berdiri di tempat yang benajis. Nah, tadi. Itu juga sama kasus. Contoh kedua lah. Nah, walau qadara ala satiri ba'dil aurati. Kalau ada seseorang yang mampu menutup sebagian aurat, lazimahus satru, maka wajiblah dia tutup bima wajada dengan yang dia dapati. Nah, mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tak bisa dibuat semua bukan berarti ditinggalkan semua. Ada pula kain pendek sejengkal panjang. Nah, bisa dililitkan, tapi mau dililitkan mana? Ke atas bawah nampak, ke bawah atas nampak. Wajib nggak yang sejengkal kain tadi itu? Lebarnya sejengkal, panjangnya 3 jengkal itu dipakai? Wajib. Tetap wajib ditutupkan. Tapi nanti akan pembahasan mana duluan yang ditutup. Maka nanti yang ditutup adalah kubul dan dubur dulu. Itu yang diutamakan. Kalau tak cukup dua-dua, cukup satu aja, kubul dulu. Nah, kubul dulu nanti. Tapi ada kajian nanti di dalam kitab-kitab fikih seandainya dia baju sempurna begini, tapi di pahanya ada bolong begini. Pahanya bolong. Kelihatan aurat pahanya. Warna kulitnya segini. Maka saat itu dia tetap wajib sholat dan wajib menutup auratnya. Jadi sholat tangan satu di dada, satu tangan lagi nutupin paha yang bolong tadi, biar nggak kelihatan. Jadi dia tangan di paha yang bolong tadi itu, kemudian Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, seterusnya. Kemudian ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Yang jadi masalah ketika sujud. Pada saat sujud ada 7 anggota yang harus ikut. Mana tuh yang harus ikut? Kening, 2 telapak tangan. Lah kalau ini dilepas dua-duanya ikut sujud, aurat kebuka. Kalau ini ditutup, anggota sujud tak sempurna. Terus gimana tuh kalau seandainya seperti itu? Paham maksudnya ya? Nah, ini tangan di paha, dibuka kelihatan. Tak dibuka, tangan tak ikut sujud. Maka di sini 3 ulama, 3 pendapat. Nah, kalau mau detail diingat nama ulamanya. Yang pertama Al-Imam Khatib Syarbaini mengatakan wajib tutup aurat. Kenapa? Karena 2 imam madhab Syafi'i, Syaikhani dalam madhab Syafi'i, siapa tuh? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sepakat menutup aurat itu wajib di dalam sholat. Maka utamakan yang disepakati. Sementara sujud yang mengatakan harus 7 anggota siapa? Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i kening aja. Jadi yang muttafaq muqaddam atas yang mukhtalaf fihi. Yang disepakati itu lebih didahulukan daripada yang ada perbedaannya. Maka kata Imam Khatib Syarbaini, tetap tangan di paha saja, tidak usah ikut turun. Nah, itu Imam Khatib Syarbaini. Jelas alasan beliau ya. Jelas alasan beliau karena menutup aurat Imam Rafi'i dan Nawawi sepakat. Kalau meletakkan 7 anggota, berbeda pendapat. Imam Nawawi aja yang bilang 7. Imam Rafi'i tidak. Imam Romli mengatakan wajib dua-duanya ikut sujud. Aurat biarkan terbuka. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, kata Imam Romli, aurat boleh dibuka saat tidak mampu. Tadi kan itu,
Jangankan cuma lubang sekecil itu, semua terbuka aja nggak apa-apa dan nggak perlu diulang. Dan ini adalah bentuk ketidakmampuan. Jadi ya udah ikut sujud aja. Maksudnya kan berarti nggak mampu. Nah itu alasan Imam Romli. Yang paling enak Imam Ibnu Hajar. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Karena dua-duanya wajib, terserah mau yang mana. Mau sujud dua-dua boleh, mau tangan di situ boleh. Kenapa? Dua-duanya wajib. Yang paling enak udah Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar berpendapat terserah. Orang dua-duanya wajib. Nah, kalau Imam Khatib Syarbaini mengatakan wajib tutup, Imam Romli wajib ikut sujud, Imam Ibnu Hajar lah daripada ribut terserah kalian lah yang mana. Dua-duanya wajib soalnya. Nah. Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kita bicara fikih, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti kalau kita bicara hadis, maka itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seringnya begitu. Walaupun bukan berarti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tak pernah bahas hadis, tapi seringnya seperti itu. Nah, walaupun dua-duanya ulama Syafi'iyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas tuh ya, kalau kejadian. Tapi kan jarang ya kejadian seperti itu. Nah, tapi tak tahu saya kan dulu sempat jadi tren deh celana jeans bolong-bolong gitu, koyak-koyak begitu. Ya Allah. Suruh Nabi itu kalau koyak ditambal. Kalau koyak ditambal. Nah, ini malah baju bagus dikoyak-koyak. Ya Allah. Saya ingat ketika kisah Sayyidah Fatimah ketika lewat di depan seorang sahabat. Saat itu Sayyidah Fatimah disuruh Nabi kemana begitu. Atau disuruh Sayyiduna Ali kemana begitu. Sayyidah Fatimah itu lewat di depan sahabat. Nangis sahabat tadi ketika Sayyidah Fatimah lewat. Yang bikin nangis apa? Bajunya Sayyidah Fatimah tambalannya ada 9. 9 tambalan. Anak Rasul, anak presiden, anak orang paling tinggi jabatannya dunia akhirat, lewat di depan orang, terlihat gamisnya ada 9 tambalan. Istri kita gimana Pak? Koyak dikit aja minta beli baru deh. Bolong dikit aja. Kancingnya lepas satu, udah wang baju udah rusak. Sayyidah Fatimah sampai 9 tambalannya baju. Jadi dan mereka itu begitu baik-baik saja hatinya. Nah, mereka begitu itu baik-baik saja hatinya. Kenapa? Karena mereka sudah talak 3 sama dunia. Sudah tak ada urusan sama dunia. Asal aurat nggak kelihatan udah. Allah, baju bapak ada yang bertambal. Jarang baju kita bertambal. Nah, kancing lepas itu aja pun udah tak dipakai. Orang banyak pilihan lain. Ini kan menunjukkan bahwa bajunya tak banyak Sayyidah Fatimah. Makanya sampai ditambal 9 tambalan. Nangis sahabatnya. Beliau merasa enaknya lah aku hidup nih. Sementara keluarga Rasulullah hidup dalam keterbatasan kayak tadi. Rasulullah sendalnya putus disambung, dibenarin, bukan diganti. Kita sendal putus beli baru. Rasulullah sendalnya putus dibenerin. Nah, kalau kita dulu waktu SD kita cucukkan paku itu di bawahnya. Biar nggak lepas-lepas lagi. Nggak tahu lah bagaimana cara Rasulullah membenarkan. Allah. Karena bagi Sayyidah Fatimah, baju itu tujuannya untuk tutup aurat, bukan untuk yang lain-lain. Untuk tutup aurat. Jadi asal aurat tertutup sudah. Sayyidah Fatimah adalah orang yang sangat-sangat luar biasa dalam menutup aurat. Nah, beliau pernah melihat ada orang di kebun, ada jenazah diusung. Jenazah diusung. Beliau melihat sedih, matanya berair kayak mau nangis. Ditengok sama temennya. Nah, kenal Sayyidah Fatimah? Enggak. Jadi kok kayaknya sedih kali. Temen bukan, kenalan bukan, kok sedih kali. Aku ngelihat mayit tuh dibungkus dengan kain kafan, diikat kepala, diikat pundak, diikat perut, diikat lutut, diikat bawah. Kelihatanlah lekuk-lekuk tubuhnya. Berarti aku nanti mati begitulah. Kelihatanlah lekuk-lekuk tubuhku nih. Gak rela rasanya dia lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Ada wanita yang sampai memikirkan auratnya setelah dia wafat. Sementara perempuan sekarang ketika hidup pun udah tak peduli dia lagi sama aurat.
Maka kata temannya tadi, gimana kalau kau ikut dengan orang-orang, saya lupa, di Romawi atau Persia. Gimana tuh? Mereka akan lengkungkan pelepah kurma beserta daunnya tadi itu, dibuat melengkung, disusun begitu, baru jenazahnya dimasukin ke dalam, jadi nggak kelihatan dari luar. Kata Sayyidah Fatimah, buatkan begitu nanti ketika aku wafat. Sampai sekarang adalah yang namanya kerenda mayit tadi. Nah, jadi yang pertama kali minta begitu Sayyidah Fatimah. Nah, dari kalangan umat Islam. Jadi dibuat begitu, mayitnya masukkan ke dalam. Dan bahkan sebagai bentuk hati-hatinya, kata Sayyidah Fatimah, minta penyelenggaraan jenazahnya itu dilakukan malam hari. Biar nggak kelihatan, nggak terang, nggak nampak, dan nggak ramai orang yang mengusung, mengiringi jenazah. Begitulah Sayyidah Fatimah menjadi wanita penghulu wanita-wanita di surga. Nah, karena jaga auratnya tadi. Maka ibu-ibu dijaga auratnya. Kalau keluar pakailah kaos kaki, pakailah jilbab yang benar. Nah, lengan dipastikan, ada yang pakai jilbab segala macam tapi lengannya pendek. Ada yang juga pakai jilbab segala macam tapi keluar pakai celana ketat. Itu enggak, bukan wanita yang semestinya di dalam muslimah itu enggak begitu. Nah, walaupun dah nenek-nenek, karena masih ada kakek-kakek tengah jalan. Nah, ma min sakitin falahu min laqitin. Tidaklah sesuatu yang jatuh pasti ada yang mengutipnya, kan begitu. Nah, kita lanjut. Wa quddimas sau'ataini fal qubulu fad-dubur. Maka didahulukan dua kemaluannya. Kalau seandainya dia dapat cuma sepotong kain, maka dahulukan menutup dua kemaluannya, kubul dan dubur. Kalau nggak cukup untuk keduanya, lihat di situ pakai kata fa, maka dahulukan kubul dulu, baru dubur. Kenapa didahulukan kubul? Kata ulama, karena dia yang menghadap ke kiblat. Nah, jadi nggak layak betul tuh, kalau seandainya itu terbuka. Jadi maka ditutuplah itu dulu, kalau seandainya cuma bisa untuk nutup satu bagian. Nah, maka ditutup dulu kubul, barulah kemudian dubur. Nah, kemudian wala yusalli ariyan ma'a wujudi haririn balla bisan lahu. Dan tidak boleh seseorang itu sholat dalam keadaan telanjang pada saat ada sutra. Tapi wajib dia memakainya. Ini hukum bagi laki-laki. Nah, karena laki-laki, apa hukum laki-laki pakai sutra? Haram. Nah, la talbasul harira walad dibaja, kata baginda Nabi, jangan kalian pakai, laki-laki maksudnya, jangan kalian pakai sutra dan dibaj, jenis sutra yang lain lah. Itu nggak boleh. Laki-laki tidak dibenarkan pakai sutra. Laki-laki tidak dibenarkan pakai emas. Hanya saja ada hukum yang berbeda antara emas dan sutra. Kalau emas, dikit pun tidak boleh. Ada kita tahu swasa, ya. Swasa itu perak campur emas, begitu. Atau tembaga campur emas. Swasa itu gimana sih? Ada kadar emasnya. Setahu saya ya perak campur emas, katanya begitu. Perak dilebur, emas dilebur, campur sedikit. Itu walaupun hanya sedikit saja emasnya, nggak boleh laki-laki. Nggak boleh. Jam tangan, jarum detiknya aja pun yang emas, lainnya nggak emas. Jarum detik seberapa lah itu? Tetap nggak boleh dipakai oleh laki-laki. Beda dengan sutra. Kalau sutra, selama sutranya tidak lebih banyak dalam pakaian itu masih boleh. Misal sarung tertulis 30% sutra, masih boleh pakai. Tapi kalau sarung tertulis 70% sutra, nggak boleh dipakai. Nah, kan begitu. Kalau sama, mu'tamadnya masih boleh. Kalau sama, mu'tamadnya masih boleh. Itu dalam kitab Fathul Qarib tertulis seperti itu. Jadi maka nggak boleh laki-laki pakai sutra. Alasannya apa? Hikmahnya. Ini kan kalau nanya kenapa, ini kan sulit jawabnya. Kenapa laki-laki tak boleh pakai sutra? Waduh, payah jawab. Sebagian ulama ada yang buat begini. Karena fihin nu'umah allati la yasluhu lirrajul. Karena di sutra itu ada kelembutan yang luar biasa, halus yang luar biasa,
yang nggak layak dengan karakter laki-laki. Jadi halus betul sutra tuh. Laki-laki nggak begitu. Laki-laki tuh tegas, jantan itu kan nggak halus kan begitu. Nah, nggak, kalau kata orang sekarang namanya laki-laki itu nggak melambai gitu. Nggak lembek seperti itu. Maka kata ulama ini diantara bentuk hikmah bahwa laki-laki nggak boleh tasyabbuh bil mar'ah. Nggak boleh laki-laki itu menyerupakan diri dengan perempuan. Laki-laki itu ya begitulah. Nah, baginda Nabi SAW pernah salaman sama seorang sahabat, tangannya kasar betul, kapalan kasar keras. Kata Nabi apa? Ini tangan dicintai Allah. Nah, itu tadi. Karena tangan laki-laki, jadi memang tangan yang bekerja keras. Nah, itu tadi. Jangan pula, mohon maaf, ada suami kongsian krim muka sama istrinya. Naudzubillah. Kongsian apa itu namanya? MS Glow gitu sama-sama. Krim siang, krim malam. Laki-laki memang karakternya seperti itu. Maka kata ulama, sutra ini terlalu halus untuk laki-laki. Jadi kayak ada unsur tasyabbuhnya. Kayak ada unsur kewanita-wanitaannya. Kata ulama tuh hikmahnya. Karena terlalu harusnya lagi. Laki-laki ya pakai pakaian yang kesar lah, katun kah, nah, atau pakai apalah pokoknya yang menunjukkan kelelakian, bukan sutra. Tapi seandainya tak ada baju lain, yang ada hanya sutra, dia mau sholat, maka dia pakailah sutra. Berdosa enggak? Karena memang hajat. Bahkan di beberapa keadaan itu dibolehkan, seperti saat dia gatel betul badannya. Kalau kena kain agak kasar sedikit aja, wah tak tahan deh. Maka haruslah pakai sutra karena gatel betul, maka itu dibolehkan. Apalagi untuk sholat begini. Nah, tapi bedanya begini. Kalau untuk sholat, sutra lebih didahulukan daripada baju bernajis. Tapi kalau untuk keluar rumah, baju bernajis lebih didahulukan daripada sutra. Paham maksudnya? Dia mau keluar rumah, mau ke ladang, atau mau ke bengkel, atau mau kemana lah gitu. Di rumah cuma ada 2 kain. Satu sutra, satu kain benajis, kena air kencing anaknya. Mana yang dia pakai untuk keluar rumah? Yang benajis. Nah, tadi. Daripada sutra. Tapi kalau untuk sholat, maka sutra yang didahulukan. Kenapa? Karena keluar nggak ada hajat. Itu ya, nggak ada masalah lah dia keluar pakai pakaian benajis seperti itu. Nah. Li'annahu yubahu lil hajah. Karena memakai sutra itu dibolehkan ketika ada hajat. Ketika ada hajat. Kemudian wa yalzamut tatyinu law adimas saubu au nahwuhu. Dan wajib seseorang itu melumpuri. Melumpuri artinya melumuri dengan lumpur. Jadi melumpuri gitu. Jadi mengoleskan lumpur di badannya. Nah, lau adimat saub, kalau nggak ada pakaian. Cari kain sana sini tak ada, tapi ada lumpur yang kalau diolesin membuat kulit tubuhnya nggak kelihatan warnanya. Wajib tuh dibuat. Nah, tadi wajib tuh seperti itu. Nah, au nahwihi atau semisalnya daun kah atau apa, pokoknya begitulah, wajib tuh dipakai untuk menutupi auratnya. Nah, wa yajuzu li muktasin iqtidaun bi'arin. Dan boleh bagi orang yang berpakaian menjadi makmum dari orang yang bertelanjang. Boleh. Dia pula yang pakai baju, imamnya tak pakai baju. Ya. Si makmumnya apakah batal? Karena memang nggak boleh mendahulukan orang lain. Nah, tapi ya bahasanya kayaknya aneh betul jadinya. Orang kayaknya nggak ada. Tapi tadi ya, makmumnya wajib kejematan ya seperti itu. Karena ngelihat aurat orang nggak boleh. Atau dia fokus ngelihat ke tempat sujud. Oh ya nggak boleh lihat lah. Walaisa lil ari ghasbus saub, dan bagi orang yang telanjang nggak boleh nyuri baju dengan alasan untuk sholat. Nah, atau pakaian di jemuran tetangganya hilang. Kenapa? Dicolong sama tetangganya. Kenapa kau colong? Aku mau sholat tak punya penutup aurat. Nggak boleh. Mending dia sholat dalam keadaan telanjang di rumahnya.
Tapi nanti hukumnya, kalau ada yang ngasih pinjem, wajib terima nggak? Wajib. Kalau minjemin wajib terima. Tapi kalau ada yang ngasih hadiah, nggak wajib terima. Suka hati dia. Nah bang, saya kasih baju dan sarung hadiah dari saya untuk abang. Nggak usah repot-repot. Nggak perlu, abang nggak bisa nanti salat. Udah nggak apa-apa, nggak usah repot-repot. Boleh, boleh. Kenapa? Li'azmi minnatihi. Karena besar bangkitannya. Tadi kalau bahasa kitab tuh begitu. Karena besar bangkitannya. Orang kalau udah ngasih lalu diterima, itu nanti ada masalah apa-apa bisa diungkit kebaikannya. Dan itu menjatuhkan harga diri kita kan gitu. Oh tak ingat kok hari itu kamu sholat nggak punya baju aku kasih kan gitu jadi tersebut. Itu menjatuhkan harga diri. Nah, tapi kalau pinjam itu nggak besar kali. Nah, kau hari itu aku sholat aku pinjam ya lah minjam aja enggak ya untukku. Nah, itu bisa dibantah begitu. Tapi kalau seandainya dikasih besar kali bangkitannya. Maka Islam itu mengajarkan bagaimana agar orang punya harga diri. Dikasih boleh nolak? Boleh. Nah, kalau dikira-kira orang ini suka mengungkit-ungkit. Tapi kalau seandainya orang ini itu orang yang bagus lah akhlaknya, ya terima aja. Apalagi untuk nyenengin dia kan gitu. Nah, bayangkan, dikasih saja itu boleh nolak. Gimana kalau minta lagi? Apa hukum minta dalam Islam? Minta dalam Islam tuh hukumnya makruh. Minta-minta tanpa darurah hukumnya haram. Apa beda minta dengan minta-minta? Minta itu nggak jadi profesi. Kalau minta-minta itu jadi profesi. Misal nih, ada orang makan, ada orang lagi makan. Lagi makan enak betul dia makan durian atau apa. Wih, enak kali bang, bagilah, minta aku boleh. Makruh. Kenapa? Dia mau ngasih cuma sedikit, tak ngasih dibilang pelit. Nah, udahlah akhirnya kenalah katanya gitu. Jadi nggak orang. Jadi maka itu tak baik minta seperti itu. Nah, kita hobinya minta. Kita hobinya minta. Nah, jadi minta itu makruh tetap. Maka Rasulullah itu jarang minta. Nah, kecuali memang Rasulullah tahu yang dimintai bakalan senang kalau diminta. Kan ada orang yang memang kalau kita minta itu dia senang. Yang pengen ngasih tapi bingung mau ngasih apa. Jadi kita minta. Ya. Boleh minta tapi jangan untuk diri sendiri. Untuk maslahat umum, untuk masjid, untuk apa itu silahkan. Tapi kalau untuk diri sendiri itu tadi, kenapa dimakruhkan? Pertama, mengurangi harga dirinya. Yang kedua, buat orang jadi tak enak hati. Tapi bagi orang yang punya sesuatu, makanan kah atau yang lain, kalau ada jatuh pandangan mata orang ke barang tersebut, dia pingin tapi tak dapat, maka hilang berkahnya. Makanya kan dimakruhkan makan di pasar-pasar itu kan kalau bagi orang-orang yang mau jaga muruah istilahnya, itu tidak makan di pasar. Makan di pasar itu kayak mana maksudnya? Di pinggir jalan yang kelihatan orang. Kenapa? Jatuh mata fakir miskin ke situ, dia pingin tak dapat, hilang berkah makanan kita. Ah, makanya begini, kasih ketika sudah ada orang yang lihat. Makanya dulu kan kita diajari sama orang tua kita, makan jangan di luar sini, dalam rumah, kan gitu. Kalau kita anak-anak dulu, dibelikan pisang goreng segala macam kita bawa keluar, jangan sini, makan dulu di dalam, jangan di luar. Kenapa? Nanti dilihat orang, pingin hilang berkahnya itu tadi, berkah makanan itu. Nah, sama nggak dengan postingan? Sama, kecuali dia jualan. Kalau jualan tak mungkin lah tak dilihat orang. Nah, ini memang dia nikmati saja. Nah, foto posting bisa hilang tuh berkahnya. Nah, itu tadi. Ada kan seperti itu. Kecuali dia langsung bilang foto, ayo yang mau segera mendekat merapat. Nah, itu kan memang undang. Tapi kalau cuma foto-foto begitu saja, orang pingin tak dapat bisa hilang berkahnya. Makanya kacamatanya masing-masing. Orang yang punya, berilah sebelum diminta. Yang pingin, nggak usah minta. Jadi misal ada orang makan, kita duduk nggak usah minta, tengokin aja. Nah, jadi kita bilang, aku nggak minta. Tapi kok nggak takut hilang berkahnya, bilang gitu. Jadi maka
Kalau dia dikasih dia boleh nolak, tapi kalau dipinjami dia wajib terima. Wa yusannu, udah 1 jam lebih. Wa yusannu akan datang insyaallah. Tentang pakaian yang paling bagus dibawa sholat itu bagaimana? Apa yang paling bagus? Nah,